mengisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang sedang mengandung. Dinda, kira-kira anak kita ini laki-laki atau perempuan sih, Dinda? Sepertinya laki-laki. Oh iya. Anak kita cantik sekali ya, Bu. Iya. Kita mau kasih nama siapa ya? Kasih nama ada yang Sumbing aja. Iya. Lahirlah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa dan cantik dan cerdas. Sayangnya dia sangat manja. Ada apa, Nak? Ibu, ayah, biarkan Sumbi untuk mencari kekasih untuk calon suami Sumbi. Baiklah, jika itu maumu, kami tidak akan memaksamu untuk memilih pangeran-pangeran tersebut. Baiklah, nah, jika maumu, itu mau. Pada suatu hari, saat sedang menjahit di gazebo istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan oleh Dayang Sumbi, datanglah seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah, siapapun yang mengambil pintal benangku, jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Jika dia perempuan, akan kujadikan saudaraku. Hah? Kenapa seekor anjing yang mengambil pintal benangku? Mau tak mau, aku harus menikahi anjing ini. Kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang berupa anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Nah, ibu akan mengadakan suatu pesta. Pergilah kau ke dalam hutan untuk berpesta. Ambillah hati Rusta bersama si Tumang. Baik, Ibu. Tibalah Sangkuriang di hutan. Mana lagi ya aku harus mencari seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang ini menjelajahi seluruh hutan, tapi seekor rusa pun tak kutemui. Aku lelah sekali, tapi aku tak ingin pulang. Kalau pulang tidak membawakan hasil. Aku takut mengecewakan ibu. Terpaksa tombak ini kuarahkan padamu, Tumang. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil parang dan mengarahkan kepada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat kemudian mati.
Setibanya di rumah, Sang Kuryang pun menyerahkan hati Tumang pada ibunya. Misalnya ibu, Terima kasih nak. Kau sangat hebat sekali sudah bisa berusaha. Kalau begitu ibu masak hati sekali. Setelah menerima hati rusa, hasil buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana ya si Tumang? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba aku tanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang. ada apa ibu memanggilku? Tumang di mana nak? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Terakhir dia bersama aku. Sekarang dia ada di mana? Tumang sudah mati ibu. Mati. Terus siapa yang membunuhnya? Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka. Kemarin waktu aku berburu ke hutan, sudah aku jelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang. Tapi aku tidak menemukan seekor rusa pun. Aku tak ingin mengecewakan ibu. Terpaksa parangku arahkan pada si Tumang. Kemudian hatinya aku berikan pada ibu. Apa? Jadi hati yang kau berikan kepada ibu kemarin itu adalah hati si Tumang? Iya bu. Hah? Dasar anak tak tahu diri, pembunuh. Aduh, kenapa ibu memukulku? Sedemikian murkanya ibu padaku. Sang Kuryang kecewa pada ibu. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sang Kuryang, jangan pergi nak. Ibu menyesal sudah melukai dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu. Kembalilah, Sang Kuryang. Wahai dewaku, pertemukanlah aku dengan putraku kembali dan berikanlah aku kemudahan dan kecantikan yang abadi. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewa agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Wah, aku menjadi muda dan mendapatkan kecantikan yang abadi. Terima kasih Dewata sudah mengabulkan doaku dan semoga aku bisa bertemu dengan putraku kembali. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah menjelajahi buana ke seluruh penjuru bumi, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa ya gadis cantik itu? Aku sungguh-sungguh terpesona melihatnya, dan aku ingin berkenalan dengannya dan ingin meminangnya menjadi istriku. Pria tampan di ujung jalan itu siapa ya? Dari tadi dia memperhatikanku. Aku mau jadi istrinya jika dia mau melamarku. Ali, apa kau mau menjadi istriku? Ya, tentu saja aku mau jadi istri. Aku akan sekali. Oh, biasa saja ada yang sendiri. Maukah kau menemaniku mengelilingi desa ini? Tentu
saja, aku mau Sang Kuryang. Baiklah Dayang Sumbi, mari kita menikmati suasana di desa ini. Kamu cantik sekali Dayang Sumbi. Biasa aja, aku jadi malu. Mereka bercanda dan tertawa sambil mengelilingi desa selayaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Mereka bermain-main di pinggir sungai dan Sang Kuryang bercanda sambil memercikkan air ke arah Dayang Sumbi hingga Dayang Sumbi tertawa lepas. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit ke hutan untuk berburu kepada Dayang Sumbi. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, tolong rapikan ikat kepala aku mau pergi berburu. Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka, dan bekas luka ini persis seperti luka anakku dulu yang telah pergi merantau. Kanda, sepertinya di kepalamu ada bekas luka. Bekas luka tentang apa, Kanda? Iya betul Dinda, dulu aku pernah dipukuli oleh ibuku karena kan ibuku sangat marah padaku, lalu aku tinggalkan ibuku sendiri. Baiklah Dinda, aku akan pergi berburu. Hati-hati, Kanda. Baik Dinda. Duh, gimana ya caranya supaya aku nggak jadi menikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan anakku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan pernikahanku dengan Sang Kuryang. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, kau adalah anakku, nak. Yang dulu telah melukai itu adalah aku. Ini ibumu Dayang Sumbi. Maafkan ibu, itu sangat menyesal telah melukaimu. Ibu terolehmu tidak lanjutkan diri dan ibu yang Kau cuma mengarang saja. Tidak mungkin. Kau hanya mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. dengar anakku, apa yang diceritakan tadi adalah benar. Ibu adalah putraku yang telah meninggalkanku. Ibu tidak bisa menikah denganmu, nak. Tidak bisa. Aku tidak peduli kamu itu siapa. Pokoknya kita akan tetap menikah karena aku sangat mencintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya dia memutuskan untuk mengajukan syarat pernikahan yang tidak mungkin bisa dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku Sang Kuryang, apakah kamu tetap ingin menikahiku? Tentu saja Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku ingin mengajukan sebuah syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya Dinda? Aku ingin kamu membuat bendungan untuk membendung Sungai Citarum dan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Dua syarat itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing.
Baik, akan kupenuhi syaratmu. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa juga, dia menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Wahai jin-jinku, keluarlah kalian. Aku membutuhkan bantuan kalian. Ada apa wahai tuanku memanggilku? Iya, aku membutuhkan bantuan kalian untuk membuat sebuah bendungan dan perahu sebelum fajar menyisik. Baiklah tuanku, aku akan memanggil bangsaku untuk membantumu. Wahai bangsaku, keluarlah kalian. Kita akan membangun sebuah bendungan dan sebuah kapal. Diperintahkan oleh tuan kita. Baiklah, kami akan mengerjakannya. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Duh, gimana ini? Bendungan dan perahu Sang Kuryang sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Wahai para warga, bangun, bangun. Hari sudah menjelang pagi, bangun, bangun. Ada apa? Kenapa ada yang memanggil kami? Aku membutuhkan bantuan kalian untuk membentangkan kain merah dan membangunkan ayam jago seolah hari sudah pagi. Baiklah, ya. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Ayo ibu-ibu. Apakah kalian sudah menyiapkan semuanya? Sudah ya. Baiklah, ayo kita segera membentangkan kain merah dan membangunkan ayam jago. Baik ya. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu, Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Perahu. Hah? Ayam jago sudah mulai berkokok dan awan-awan sudah terlihat kemerahan. Tanda fajar telah menyisik. Gak biasanya matahari terbit lebih awal dari biasanya. Hai jin-jinku, kenapa kan lari terbirit-birit?
Maaf Tuan, ayam jago sudah mulai berkokok dan matahari sudah mulai timbul. Kami harus segera pergi. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Kukutuk Dayang Sumbi dan desa-desamu. A few moments later. Siapa namanya ini? Namanya nggak tahu. Dan pasti kalau ada orangnya nih. Maaf Tuan, Dek. Kau itu cuma mengada-ngada saja apa yang kau katakan itu. Kan lupa. Hah? Sudah biasa. Sudah oke. Baiklah, jika itu maumu, kami tidak akan memaksa. Jangan lihat kamera.